Pernah nggak sih waktu lagi baca berita soal konflik global, kalian ngerasa kayak ada potongan puzzle yang hilang? Maksudnya tentang gimana sih seharusnya negara-negara itu berinteraksi satu sama lain? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah materi menarik yang, jujur aja, mungkin bakal menantang semua asumsi dasar yang udah kita pahami soal politik dunia selama ini. Langsung aja kita mulai. Materi kita bersumber dari buku keluaran Palgrave Macmillan yang satu ini. Lewat buku ini, kita bakal melihat bareng-bareng gimana prinsip-prinsip Islam itu ternyata nawarin sebuah kerangka alternatif yang sangat kuat buat teori hubungan internasional. Jadi, ini bukan sekedar ngomongin teologi ya, tapi lebih ke teori tata negara dan gimana relasi antar bangsa itu sebenarnya dibangun. Coba pikirin deh pertanyaan besar ini. Gimana kalau cara kita mandang politik global selama ini ternyata cuma ngelihat separuh dari gambaran utuhnya? Para penulis buku ini ngasih sorotan tajam kalau teori hubungan internasional arus utama yang diajarin di kampus-kampus di seluruh dunia itu hampir 100% Eurosentris, alias cuma berpusat ke pemikiran Barat. Kalau kita cuma paham dunia dari satu sudut pandang aja, ya sama aja kita ngebiarin ada titik buta intelektual yang super masif kan? Nah, menurut teks ini, para ahli teori barat itu sering banget ngelewatin pemikiran politik muslim. Bukannya dilihat sebagai teori yang selevel, pemikiran ini malah cuma dianggap kayak, ya semacam barang antik khas orientalis aja. Cuma buat sekedar tahu, menarik buat dipajang di museum, tapi dianggap nggak relevan kalau udah dibawa ke meja negosiasi modern. Pastinya, hal ini bikin kemampuan kita buat mahamin fenomena global jadi benar-benar terbatas. Kita juga mungkin sering dengar mitos mainstream yang nyederhanain kalau hubungan internasional dalam Islam itu mentok-mentok cuma soal jihad atau membelah dunia jadi dua kubu aja, wilayah perang dan wilayah Islam. Tapi tunggu dulu, para penulis berpendapat kalau perspektif ini tuh udah benar-benar terdistorsi. Ibaratnya kayak ngelihat dunia dari cermin yang kebalik. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan bernuansa dari itu. Disinilah bedanya kelihatan banget. Kalau model Barat, mereka secara tradisional berasumsi kalau sifat dasar hubungan antar negara itu ya persaingan, ujung-ujungnya selalu soal gimana mengatur konflik. Beda cerita kalau kita pakai pandangan dunia alternatif dari Islam. Titik tolaknya justru ada di kesamaan. Kesamaan asal-usul, kepentingan, dan takdir kita sebagai sesama umat manusia. Beda banget kan titik awalnya? Biar lebih gampang mahamin kerangka alternatif ini, para penulis ngebaginya jadi 3 pijakan dasar. Ada akar kognitif dan epistemik, terus prinsip rasional dan etis, dan terakhir aturan praktis keterlibatan. Yuk kita telusuri satu-satu. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama, yaitu akar kognitif dan epistemik dengan fokus di otentisitas dan kesetaraan hakiki manusia. Jadi gini, secara intelektual, sistem ini ngelihat umat manusia lewat lensa kehendak bebas. Kalau kita lihat kutipan ini, keberagaman atau pluralitas agama itu memang diakui sebagai realitas yang udah didesain sedemikian rupa. Konsekuensi politiknya jelas banget. Artinya, gak ada satupun negara yang punya hak buat maksa negara atau bangsa lain buat ngikutin jalan pemikiran mereka. Kebebasan memilih itu benar-benar jadi hukum dasarnya. Penulis ngasih sebuah contoh sejarah yang menurut saya luar biasa kuat buat ngejelasin hal ini. Diceritain waktu ada jenazah seorang Yahudi dibawa melintas, Nabi Muhammad berdiri buat menghormatin jenazah tersebut. Ini nunjukin dengan jelas kalau martabat manusia itu adalah kenyataan mutlak yang nempel di setiap orang, tanpa terkecuali. Nilai-nilai kemanusiaan benar-benar ditaruh jauh di atas sekat-sekat identitas ataupun dogma. Sekarang kita geser ke pilar yang kedua, prinsip rasional dan etis, yang ngebahas soal koeksistensi damai dan batasan super ketat soal kekerasan. Nah, bagian ini menarik banget karena benar-benar merombak total pemahaman kita soal konsep perang atau jihad. Coba deh kalian perhatiin kolom larangannya. Di situ ada hukum moral yang ketat banget. Pihak yang lagi perang itu dilarang keras meracuni sumber daya, panteng banget nargetin warga sipil kayak perempuan dan anak-anak, atau ngelanggar kesepakatan. Konsep ini benar-benar nekenin kalau perang itu porsinya cuma buat defensif, alias bertahan, dan pastinya harus proporsional, nggak bisa sembarangan. Di dalam kerangka ini, kekuasaan negara itu ibaratnya cuma alat aja. Tujuan akhirnya, yang paling utama, adalah ngelindungin yang namanya hakul nas, alias hak asasi manusia. Dan yang bikin kaget, terutama kalau kita bandingin sama kerasnya realitas politik modern sekarang, keadilan tuh harus tetap ditegakin, bahkan ke musuh sekalipun. Jadi negara wajib ngelindungin hak kelompok lain, nggak peduli apakah kelompok itu punya kekuatan buat nuntut haknya atau nggak. Keadilan bener-bener buat semua. Kita lanjut ke pilar yang ketiga, aturan praktis keterlibatan.
Bagian ini bakal ngomongin soal dialog, perjanjian, dan interaksi sehari-hari. Terus pertanyaannya, gimana dong prakteknya pas dua negara lagi duduk bareng buat negosiasi? Penulis ngejabarin ada 4 tahapan dialog yang sebenarnya udah dipakai dari zaman dulu banget pas nyusun Piagam Madinah. Aturan mainnya jelas, kita nggak boleh masuk ke ruang negosiasi dengan ego setinggi langit ngerasa cuma diri kita yang paling benar. Kita harus kenalin dulu lawan bicara kita, cari titik temu alias landasan bersamanya, baru deh pelan-pelan nyelesain perbedaan politik atau sosial yang ribet itu. 50. Itu bukan angka sembarangan loh. Itu adalah seberapa sering konsep kesepakatan dan perjanjian disebut di dalam Al-Quran. Ini ngasih unjuk ke kita soal kesucian mutlak dari sebuah janji atau perjanjian internasional. Di dalam sistem ini, sebuah perjanjian itu sakral banget. Nggak boleh dilanggar secara sepihak, dengan alasan apapun bahkan pas lagi di tengah-tengah perang sekalipun. Wah, integritas sebuah negara benar-benar diuji dan jadi segalanya di sini. Oke, masuk ke bagian terakhir. Memikirkan kembali politik global. Di sini kita bakal lihat gimana menjembatani teori-teori tadi ke praktik di dunia modern. Jadi gimana dong teori ini kalau dibawa ke panggung global zaman sekarang? Penulis ngejelasin dinamika kekuasaan modern tuh kayak gini. Negara-negara barat bertindak sebagai pembuat aturan main. Mereka tuh ibaratnya aktor yang bikin kerangka, tapi sesekali harus adaptasi. Nah, di sisi lain, negara-negara muslim posisinya sebagai aktor yang dipaksa main di aturan yang udah dibikin 100% sama barat. Tapi biarpun begitu, mereka juga diam-diam aktif nyoba masukin nilai-nilai mereka buat ngasih pengaruh ke sistemnya dari dalam. Menarik kan? Coba deh kalian ingat-ingat lagi berita konflik dunia yang seliweran tiap hari. Kesimpulan dari penulis materi kita hari ini simple. Tujuannya bukan buat ngeruntuhin sistem yang udah ada, tapi justru buat memperkayanya. Bayangin kalau kita bisa ngegabungin prinsip-prinsip humanis ini, kayak ngedepanin takdir bersama, benar-benar jalanin etika perang, dan ngehormatin yang namanya kesepakatan. Pasti, hal ini bisa ngebawa harmoni yang benar-benar kita butuhin buat ngebenerin sistem internasional kita yang sekarang ini rasanya makin terpecah belah. Buat nutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau aja kita berani nyopot kacamata Eurosentris kita sejenak, kira-kira seberapa besar ya potensi perdamaian yang bisa kita ciptain? Bakal kayak apa wajah diplomasi dunia di masa depan kalau kita mulai serius ngerangkul kerangka berpikir alternatif ini bareng-bareng? Menurut saya sih, ini pertanyaan yang benar-benar layak buat kita renungin bareng.